Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini kita akan kembali lagi dengan Paksa Gaming dan tentu aja hari ini HP-nya beda lagi. Hari ini tuh korbannya si Oppo A77s. Sebenarnya si Oppo A77s ini tuh kalau ngelihat dari spesifikasinya, menurut saya ini pasti bisa, tapi mungkin bukan untuk gaming. Biasanya sih kalau spesifikasinya seperti ini untuk penggunaan harian dan juga ya foto-foto lah. Tapi kenapa tidak? Langsung aja kita coba ya. Dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Oppo A77s ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 680, octa-core 2,4 GHz dengan GPU Adreno 610, RAM 8GB yang masih bisa ditingkatkan lagi dengan virtual RAM hingga 8GB. Jadi totalnya tuh 16GB. Gila nggak tuh? Saya nggak tahu juga 16GB mau diapain semuanya, tapi ya minimal bisa. ROM-nya 128GB juga bisa ditingkatkan atau ditambahkan dengan microSD karena ada slot dedicated. Nah, langsung aja kita cobain dengan aplikasi benchmark dulu seperti Antutu, Geekbench, dan 3D Mark. Di aplikasi Antutu, A77s ini menghasilkan angka 277 ribuan. Ini angka yang ya biasalah sesuai. Dan untuk Geekbench sendiri, single core menghasilkan angka 383, sedangkan multicore-nya 1643. Di 3D Mark, saya menggunakan pengetesan wildlife yang menghasilkan skor 448 dan wildlife stress test yang menghasilkan skor terendah 440 dan tertingginya di 445. Nggak jauh beda ya. Oke, karena namanya juga Paksa Gaming, langsung aja kita mulai gaming. Itu hanya sekedar skor benchmarknya dulu ya. Dan kita tentu aja mulai dari Mobile Legends. Pertama-tama pengaturan terendahnya atau refresh rate low dan grafis smooth. Terus tingkat kecerahan yang saya gunakan seperti ini. Baterai yang terpakai selama sejam adalah 11%. Di sini saya mainnya total 3 match yang masing-masing matchnya menghabiskan baterai antara 2-5%. Ya ini tergantung dengan lama matchnya juga ya. Suhu HP ini pada awal permainan adalah 34 derajat dan selama main akan berada di 35-38 derajat. FPS yang saya dapetin selama main rata-rata 30 dan gamenya bisa berjalan dengan lancar banget. Ya ini oke lah. Nggak ada frame drop sama sekali. Selanjutnya untuk pengaturan tertingginya yaitu refresh rate high dan grafis ultra. Untuk tingkat kecerahannya bisa juga kalian lihat sendiri karena di sini saya ada screenshot. Baterai yang terpakai selama main sejam sekitar 16%. Di sini saya mainnya sampai 3 match yang tiap matchnya menghabiskan baterai antara 5-6%. Suhu HP ini pada awal permainan adalah 32 derajat dan selama main akan berada di antara 38-39 derajat. FPS-nya berada di angka 60 ya selama main dan nggak ada satupun frame drop yang saya rasakan selama main game ini. Ya di sini saya bisa bilang Mobile Legends aman dimainkan di HP ini. Selanjutnya kita masuk ke PUBG Mobile dan tentu aja di pengaturan terendah dulu atau frame rate low dan grafis smooth. Dan untuk kecerahan saya gunakan seperti ini. Baterai yang digunakan selama main sejam adalah sekitar 12%. Dalam sejam ini saya mainnya 3 match, dimana setiap matchnya menggunakan baterai antara 3-6%. Tapi beda lagi kalau kalian misalnya mainnya lama dan yang ngejar chicken dinner. Di sini saya chicken dinner 2 kali, jadi ya mungkin ya baterainya 3-6% itu udah masuk akal. Suhu pada awal permainan adalah 35 derajat dan selama main suhunya akan berada di antara 37-39 derajat. FPS yang saya dapetin selama main rata-rata berada di angka 20 dan gamenya bisa berjalan dengan sangat baik tanpa ada lag atau frame drop. Nah, gimana dengan pengaturan tertinggi seperti misalnya frame rate medium dan grafis balance? Ya cuman itu yang bisa. Tingkat kecerahan yang saya gunakan selama main itu segini dan baterai yang terpakai sekitar 13% dalam sejam. Di sini saya mainnya total 4 match yang masing-masing match menggunakan baterai antara 3-4%. Suhu pada awal permainan 35 derajat dan selama main akan berada di antara 38-40 derajat. Untuk FPS-nya sendiri berada di angka 24-25 dan gamenya berjalan dengan sangat lancar, nggak ada frame drop juga sama sekali. Nah, yang berikutnya kita cobain Apex Legends nih. Tentu aja dari pengaturan terendah dulu yaitu frame rate normal dan graphics quality rough. Untuk tingkat kecerahan yang saya gunakan kira-kira seperti ini. Baterai yang digunakan selama main sejam adalah sekitar 13% dan sejam ini saya main 4 match yang masing-masing matchnya tuh ngabisin baterai antara 2-4%. Lumayan juga ya. Suhu pada awal permainan adalah 35 derajat dan selama main suhunya akan berada di antara 38-40 derajat. Gamenya sih berjalan lancar ya, nggak ada frame drop juga selama main. FPS-nya juga stabil di antara 30-31. Ya, standar lah. Untuk pengaturan tertingginya sendiri yaitu frame rate high dan graphics quality normal. Untuk tingkat kecerahannya juga seperti ini. Baterai yang digunakan selama main sejam adalah 16%. Dalam sejam ini saya mainnya 3 match, dimana tiap matchnya baterainya tuh habis antara 4-8%. Jadi masih tergantung lagi dengan lama matchnya. Suhu pada awal permainan adalah 35 derajat dan selama main suhunya akan berada di antara 40-41 derajat. Ini lumayan tinggi. FPS yang saya dapetin selama main sejam adalah 38-40. Untuk gamenya sendiri
ternyata ini surprisingly sangat baik. Hanya aja di game kedua dan ketiga, di mana HP-nya tuh suhunya udah lumayan, saya ngerasakan ada frame drop saat gunain skill karakter. Jadi ya gitulah, kalau kalian mau lancar, ya istirahatin HP-nya. Jangan main terlalu lama dan non-stop ya. Nah, tapi terakhir di sini kita tentu aja akan cobain Genshin Impact juga. Tentu aja dari pengaturan terendah atau resolusi render rendah, kualitas grafis rendah, semuanya rendah, dan tingkat kecerahannya seperti ini. Baterai yang digunakan selama main sejam sekitar 15%, suhu HP pada awal permainan 37 derajat, dan berada di angka 41 derajat selama main. Ini lumayan ya. Gamenya bisa berjalan dengan lancar sih, sayangnya lumayan sering terasa frame drop saat ketemu musuh, ngeluarin skill, dan apalagi ini masuk kota tuh, ya gitulah. Terus untuk pengaturan tertingginya sendiri, yaitu resolusi render tinggi, kualitas grafis tinggi, kualitas bayangan tinggi, dan semuanya tinggi. Ya tingkat kecerahan yang saya gunakan seperti ini. Baterai yang digunakan selama main sejam jadi lumayan tinggi, yaitu 19%. Suhu HP pada awal main 39 derajat dan menyentuh suhu 42 derajat selama main. Gamenya berjalan kurang lancar sih. Saya tuh nyaranin kalian jangan main di pengaturan tertinggi lah di HP ini. Ini ya mainnya jadi kurang nyaman. Bisa teman-teman lihat sendiri juga, lag dan frame drop juga terasa sering. Tapi ya sekali lagi, bisa kok main Genshin di pengaturan terendah. Dan sekarang kita masuk ke kesimpulan, dimana ya memang sebenarnya 77S ini tuh dari awal saya udah prediksi akan seperti ini. Ya kita lihat dari segi hardware-nya 680, Adreno 610. Itu sebenarnya main game bisa-bisa aja, tapi memang bukan untuk kebut-kebutan atau ya semua game dilibas, enggak juga. Main game seperti Mobile Legends, bahkan main PUBG juga oke. Dan surprisingly Apex juga masih bisa, cuman kalau udah main Genshin Impact ya gitulah. Dan memang sebenarnya untuk A77S ini lebih ke penggunaan daily use, untuk kerjaan dan sehari-hari ya sosmed dan lain-lain lah. Ya cuman kalau untuk main game masih bisa, cuman jangan terlalu dipaksa ya. Dan mungkin sekian dulu aja Paksa Gaming untuk kali ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian berminat untuk beli HP ini? Atau mungkin karena ngelihat dia gamingnya biasa aja, kalian jadi mengurungkan niat? Komentar di bawah ya. Dan kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja hajar tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman, karena itu bakal ngebantu saya banget. Dan kalau kalian gak suka ya kalian tau lah harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.